diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Semoga ini bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Untuk kesempatan Ibu Ayu Suheni, dipersilakan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah tadi sudah membuka penyampaian diseminasi budaya positif di sekolah kita. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ayu Suheni. Saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Karangasem, Bali, dari Sekolah SD Negeri 5 Bude Timur. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tubuhnya. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Positifnya di sini nyaman, aman, dan murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan mandiri dan bersikap bertanggung jawab. Terus disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Saya punya sebuah ilustrasi tentang menghafalkan sebuah nama. Coba Bapak Ibu guru bayangkan, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda si A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Terus coba bayangkan Anda menyimpan sesuatu di tangan, menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu juga
Oke, betul itu Bu Merde. Berarti kita kalau mempunyai sesuatu yang berharga, walaupun apapun diberikan dengan iming-iming uang, janganlah mau, karena yang ada di dalam kepala tangan Anda adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Anda dan patut Anda pertahankan. Seperti ini kan? Ya, selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol menurut William Glasser. Ada 4 ilusi kontrol menurut William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat rasa bersalah. Ilusi yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, selanjutnya, nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon di sini realita atau kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrolnya di sana adalah realita kebutuhan kita berbeda. Terus yang di sini semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol kita berusaha untuk memahami pandangan orang tersebut. Terus di stimulus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya semua orang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, di sini nih orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang. Oke, selanjutnya. Nah, disiplin positif. Ini puncaknya. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan ataupun ancaman atau hukuman. Disiplin di sini kita tidak perlu harus memberikan sesuatu penghargaan atau reward, tapi kesadaran murid itu sendiri. Nah, di dalam kegiatan nilai-nilai kebajikan, nah, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikannya itu ada profil pelajar Pancasila, ada IPO Primary Years Program, dan keterampilan hidup atau life skill.
hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita bisa gunakan sebagai dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Oke? Nah, lanjut. Oke, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kelima kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ke? Bapak Ibu, ada yang tahu apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Kesenangan. Ya, kesenangan. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu makanan. Yang diperlukan untuk bertahan hidup adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, dan kesehatan. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa diterima. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ya, saya akan jelaskan. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, bisa berupa fisik ataupun psikis. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid. Sedangkan restitusi di sini proses kondisi untuk memperbaiki, menciptakan bagi murid kesalahan, dan proses yang murid untuk mencari solusi sendirinya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu, nah, hukuman itu sifatnya satu arah. Berarti di dalam hukuman itu gurulah yang membuat aturannya. Kalau konsekuensi di sini guru dan murid sudah melaksanakan kesepakatan. Jika murid tidak membuat PR, konsekuensinya apa? Seperti ini, oke? Nah, selanjutnya nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ada di dalam sebuah tabel, di mana hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Terus kalau restitusinya adalah restitusi merupakan sebuah pilihan atau jalan tengah untuk mencarikan solusinya. Terus di sini ada contoh murid atau anak untuk jangka panjang. Kalau memberikan hukuman untuk murid atau jangka panjangnya tidak bagus. Sedangkan konsekuensinya tidak nyaman untuk menguatkan untuk jangka waktu dalam korban bisa dilakukan perbaikan. Kalau restitusinya di sini untuk murid, anak waktu panjang atau pendek mendapatkan ganti. Nah, inilah tabel. Ada di sini negatif netral. Di dalam negatif netral ini di sebuah hukuman, awas kalau dilakukan lagi, ya nanti awas kamu saya. Itu yang dikatakan kalau memberikan sebuah hukuman. Kalau di konsekuensinya di sini, lakukan apa yang kalian mau, seperti itu.
Sedangkan di restitusinya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti Nike, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu guru, ini ada sebuah pertanyaan di mana Bapak dan Ibu guru harus menentukan. Mari berarti hukuman atau konsekuensi di manakah kita selama ini? Yang pertama, Mbak, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, datang terlambat ke sekolah. Nah, itu hukuman apa konsekuensi? Coba Ibu Bapak guru silakan diorek-orekkan di bukunya. Nanti setelah selesai kita bahas. Coba. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Jawab. Nomor 1 apa? Seperti ini ke. Terus, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Silakan. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Terus nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, gimana kan konsekuensi itu? Terus yang ini meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, mungkin murid itu memakai sepatu warna putih ke sekolah, makanya murid itu tidak mencuci aturan. Terus nomor terakhir, tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Sudah? Sudah? Jangan tegang-tegang menjawabnya. Oke, selanjutnya yuk kita bahas dan kita lihat jawabannya. Ya, inilah jawabannya. Ketika guru meminta murid untuk mencatat 100 kali di dalam buku, menuliskan saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman. Betul nggak? Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Disebut hukuman. Ini disuruh pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu disebut konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Konsekuensi. Nah, inilah tindakan guru yang kita lakukan. Ada hukuman atau konsekuensi. Hukuman di sini berarti gurulah yang membuatnya, aturannya dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi di sini, guru dan murid sudah mengadakan kesepakatan. Makanya itu dibilang konsekuensi. Adanya waktu zaman COVID, anak tidak bisa masuk kelas kalau tidak memakai masker kan. Awal-awalnya Bapak Ibu guru sudah mengarahkan siswa ketika datang ke sekolah agar selalu menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Seperti itu namanya
Oke, lanjut. Nah, sekarang ada di 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pemantau. Yang ketiga, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Terus yang keempat, guru sebagai teman. Dan yang kelima adalah guru posisinya sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol guru di sini, coba sekarang bayangkan kalau guru sebagai penghukum, guru sebagai seorang penghukum. Nah, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik. Ciri guru sebagai seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum di sini akan berkata, contoh perkataannya seperti ini: patuhi aturan atau awas nanti. Awas kamu tidak buat PR, disuruh kamu push up seperti itu. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja tidak buat PR. Itulah posisi kontrol sebagai seorang hukum yang sering guru keluarkan kata-katanya. Terus yang kedua, guru sebagai pemantau. Pada posisi pemantau, berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensinya, dengan memisahkan hubungan pribadi, pertanyaan yang biasa diajukan biasanya kalau sebagai pemantau, pertanyaan yang biasa diutarakan oleh guru di sini, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti di posisi pemantau. Nah, sedangkan yang ketiga, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata yang digunakan oleh posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah: Bapak sangat kecewa dengan kamu. Terus berapa kali ibu harus bilang? Nah, kamu selalu berbuat salah. Seperti itu. Itulah posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Terus yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, sebagai teman di sini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi atau ajakan. Atau kata-kata gurunya itu seperti, ayo bantulah ibu, ayo sini nak, bantu ibu untuk menyapu, seperti itu. Ayo ingat, tidak semua bantuan ibu selama ini. Tidak ingat bantuan ibu selama ini. Nah, sebagai posisi teman. Terus posisi guru sebagai manajer. Posisi di sini posisi mentor, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya. Kata-kata seorang manajer yaitu, apa yang kita yakini, ataukah menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu adalah posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer. Inilah 5 posisi kontrol guru yang saya sudah paparkan. Nah, coba sekarang renungkan, Bapak Ibu guru berada di posisi kontrol yang mana di antara kelimanya ini? Oh, berarti ibunya posisi kontrol sebagai seorang teman. Ya, posisi kontrol seorang teman di sini berarti
5 posisi kontrol ini, apakah Bapak Ibu guru sudah pernah melaksanakannya semua atau sudah pernah melakukannya di kelas? Apakah sudah pernah menerapkan semuanya ini di kelas? Permisi Bu. Apakah sudah menerapkan semuanya di kelas? Belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Secara tidak langsung, 5 posisi kontrol ini sudah kita laksanakan di kelas. 5 posisi itu sudah pernah saya laksanakan seperti itu. Posisi yang paling yang paling baik kita laksanakan posisi sebagai seorang manajer, karena kita bisa mengontrol semua siswa dalam pokoknya mempertanggungjawabkan itu. Kalau kita sebagai seorang penghukum, kita mengeluarkan kata-kata yang keras seperti itu. Kalau sebagai pemantau, kita hanya melihat atau melihat kegiatan siswa itu. Kalau si pembuat rasa bersalah, kadang-kadang kan langsung kita, kamu ini seperti itu kata-katanya. Kalau sebagai teman, ya kita harus bisa memposisikan diri. Kapan kita sebagai seorang teman dan kapan kita sebagai seorang guru. Nanti biar kita tidak ketergantungan muridnya dengan kita, baru ketika guru si A tidak masuk, anak ini tidak mau, karena kan guru si A ini menganggap anak ini sebagai teman. Baru si guru si B, anak ini nggak mau seperti itu. Nah, posisinya yang paling bagus adalah kita sebagai guru adalah posisi sebagai seorang manajer yang mengakomodir semua siswa kita. Oke, selanjutnya. Nah, ada sebuah kasus yang sudah saya laksanakan, yaitu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini 2 minggu yang lalu, siswa kelas atas namanya tidak memakai atribut lengkap saat upacara, tapi videonya saya tidak tayangkan. Posisi yang saya ambil di sini, kalau pada saat upacara bendera, hormat pada bendera selama 1 jam itu, posisinya sebagai apa? Nah, posisinya sebagai seorang penghukum. Kita suruh murid karena tidak membawa peralatan upacara, kita suruh dia berdiri di depan yang bendera dan suruh kita hormat. Itu adalah posisinya sebagai seorang penghukum. Sedangkan berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalau saya berkata seperti itu, posisi apa saya itu? Ya, pembuat rasa bersalah. Jadinya anak itu merasa takut ataupun jejak benda sebaliknya yang ibu akan menghukumnya seperti itu. Oke? Nah, ini kalau kita posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai kamu tidak membawa peralatan upacara. Posisi di sana kita sebagai seorang teman. Gering gede tapi ajem-ajem ya Bang. Apa yang ibu upacara? Itulah posisi dulu sebagai seorang teman. Kalau yang kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu posisi sebagai seorang pemantau. Nah, itu adalah 5 posisi guru. Sekarang kita lanjut tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku dan bahasa,
kelas akan lebih memotivasi seorang guru, seseorang dari dalam dirinya atau intrinsik. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Nah, Bapak Ibu guru, di dalam membuat sebuah keyakinan kelas, kita akan berangkat dari nilai kebajikan yang sudah kita bahas di awal. Nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila, primary dan life skill atau gaya hidup. Nilai-nilainya itu harus kita masukkan dalam membuat sebuah keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu guru, setelah desiminasi budaya positif ini, nanti Bapak Ibu guru silakan membuat sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama guru ataupun murid untuk mereka dalam semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, selanjutnya. Nah, saya bertanya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu yang bersedia memberikan jawaban tentang pertanyaan saya ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, Bapak Ibu guru, ada yang bisa memberikan tanggapan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apakah itu sama tapi tak berbeda? Hah? Siapa yang bisa memberikan saya jawaban? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yuk, ya. Kalau keyakinan kelas yang menurut saya ini, kalau keyakinan kelas kita buat dengan anak-anak sebelum masuk kelas. Kalau peraturan kelas sebenarnya kita dibuat oleh guru-gurunya dalam suatu rapat. Oke, itu jawaban dari Bu Kadek. Betul. Keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid, disepakati bersama. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh gurunya, berarti kan kalau keyakinan kelas dua arah, kalau peraturan kelas hanya guru saja dan dewan guru yang membuat seperti itu. Oke, terima kasih untuk tanggapan pertanyaan dari Bu Kadek. Tepuk tangan ini Bapak Ibu guru. Oke, saya lihat Bapak Ibu guru ini ngantuk ya. Ya, kalau gitu saya kasih ice breaking dulu ya. Tahu tepuknya ini baru terlintas di anak saya, tepuknya ini. Ibu saya lihat Bapak Ibu guru ini udah ngantuk karena sudah jam siang. Oke, yang contohkan deh. Tahu topi saya bundar? Oke, topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang sayanya
berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja, agar mudah diingat, sesuai dengan kondisikan kelas. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu guru kalau membuat sebuah keyakinan kelas, gunakanlah kalimat-kalimat yang positif, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada pada slide yang pertama Nike. Nanti yang bagikan. Terus dalam membuat sebuah keyakinan kelas, Bapak Ibu guru harus beremuk dengan dengan muridnya yang ada di kelas. Suruh siswa satu persatu menyebutkan atau menuliskan apa yang mereka inginkan. Nanti kita saring dan perbaiki seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini ada 3, yaitu pertama adalah validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketiganya ini dinamakan dengan tahapan segitiga restitusi. Ini dipakai sebagai salah satu cara untuk menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kalau ada siswa bermasalah, pertama stabilkan identitas. Jangan dulu ketika siswa itu bermasalah kita langsung menukik ke permasalahan tersebut. Tapi kita tanyakan terlebih dahulu. Setelah kita tanyakan, baru validasi tindakan. Setelah itu terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Inilah segitiga restitusi sebagai langkah akhir dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di sekolah. Oke, selanjutnya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-katanya, cirinya itu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Inilah contoh beberapa kata dalam menstabilkan identitas. Tidak boleh langsung ketika ada siswa bermasalah, kamu salah. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Tanyakan dulu, apa kabarnya? Kenapa kamu berbuat seperti itu hari ini? Biar dulu dia tidak tegang seperti itu. Selanjutnya, setelah menstabilkan identitas, nah, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, cirinya itu kita menanyakan alasannya kenapa bisa berbuat seperti itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, di dalam validasi kita menanyakan kepada murid tersebut jika murid itu berbuat salah, menanyakan alasannya, menggali, jangan begitu. Jangan langsung kita menukik bahwa anak itu salah. Kita cari dulu alasan dia berbuat salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, di dalam cirinya itu apa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati, nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama, dan seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Inilah beberapa contoh kata yang
sebuah sekolah. Nah, kesimpulannya di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Oke, Bapak Ibu guru, itulah pemaparan saya tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan dari Bapak Ibu guru, saya persilakan. Jika ingin Bapak Ibu guru memberikan tanggapan kepada penyajian materi yang saya paparkan tadi, silakan. Jika ingin bertanya juga Bapak Ibu, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Oh ya. Nama saya Bu Nyoman Sri Widianingsih. Saya akan menanyakan pada Bu Ayu Suheni, bagaimana penerapan budaya positif Ibu di sekolah? Iya, terima kasih kepada Bu Nyoman Sri yang bertanya bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Oke, saya sudah memprogramkan saya. Terima kasih Bu Nyoman Sri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nyoman Sri. Program budaya positif yang saya lakukan, yang pertama di kelas 1, saya menggunakan coffee break atau sarapan pagi, bukannya ngopi atau sarapan. Berarti di sini siswa atau murid pertama berbaris duduk di depan kelas. Saya menunggu di depan kelas. Terus setelah siswa berbaris, saya membawa kartu kata ataupun angka. Siswa kelas 1 kan siapa yang bisa menjawab, saya perlihatkan kata, kalau dia bisa baca boleh masuk. Saya perlihatkan angka, yang bisa boleh masuk seperti itu. Terus untuk yang bisa tetap saya arahkan dan betul agar besoknya bisa. Tujuannya kopi break di sini untuk murid kelas 1, biar mereka apa sih bagi tantangan jago aja, kan mereka jadi semangat untuk sekolah seperti itu. Terus yang kedua, saya mencuci tangan karena pagi-pagi setiap saya ajak mereka bersih-bersih, tetap saya ingatkan habis menyapu, habis belajar di kelas silakan mencuci tangan. Karena kenapa? Kadang-kadang tangan siswa udah mereka memungut sampah, mereka tidak ingat untuk mencuci tangan. Itulah salah satu budaya positif yang saya lakukan. Ingat, habis nyapu, kadang-kadang saya ajak dia menyapu. Ingat, cuci tangan dia seperti ini ke. Terus ketika selesai belajar di kelas, saya juga bilang, ingat, cuci tangan dulu. Kadang-kadang kan tangan siswa habis belajar kotor, coba di Bapak Ibu guru habis ngajar. Kayak saya ngajar, kadang-kadang isi spidol, kadang-kadang isi pulpen seperti ini ke. Yang ketiga, budaya positifnya hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu tidak hanya murid saja hadir tepat waktu ke sekolah, guru-guru juga sama. Karena guru-guru sebagai role model kan. Kalau gurunya nanti hadirnya naik usia, nanti kan muridnya akan mengikuti. Hadir tepat waktu ke sekolah biar mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan tepat. Maksudnya kalau kadang-kadang kita terlambat kan tergesa-gesa, rasanya tapi kecap bingung kan. Kalau kita sudah datang lebih awal, kita ngajar tuh santai seperti itu. Bu Sri bisa diterima, Bu Sri? Ada yang lain? Ada yang lain ingin bertanya? Oh iya, silakan punya materi ingin memberikan tanggapan. Perkenalkan dulu, nama saya Ibu Nyoman Sri. Di sini akan memberikan tanggapan tentang budaya positif.
Budaya positif ini sangat bagus untuk diterapkan atau dilaksanakan di sekolah ini. Marilah kita guru semua beserta warga sekolah, marilah kita berkolaborasi bersama agar dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Oke, terima kasih tanggapan dari Ibu Merkel. Oke, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah penting karena berkat dari dukungan dari kepala sekolah dan semua warga sekolah berkolaborasi untuk memajukan sekolah ini dan mencerdaskan anak bangsa. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Apakah ingin, karena Bu Menteri sudah memberikan tanggapan, apakah Pak Desi juga ingin memberikan tanggapan ataupun masukan untuk desiminasi yang saya buat seperti itu? Sudah bagus ya Bu, budaya positifnya yang sudah dilaksanakan. Terus berkat dukungan dari warga sekolah juga budaya positif yang sudah Ibu terapkan itu sudah berjalan dengan bagus. Anak-anak juga sudah budaya positifnya tumbuh. Ya, mudah-mudahan semua program-program yang Ibu laksanakan bisa diikuti dengan baik oleh anak-anak kita dan seluruh warga sekolah. Terima kasih masukannya Bu Kadek. Kalau kita, terima kasih atas masukannya. Kalau kita tidak didukung oleh warga sekolah, kita tidak akan bisa bergerak sendiri karena dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan warga sekolah itu sangat penting. Kalau kita sendiri yang bergerak, tidak akan bisa. Terima kasih untuk semua sivitas SDN 5 Duda Timur, kepala sekolah, guru-guru dan siswa yang anggap sudah ikut berkolaborasi untuk bergerak dan menggerakkan. Karena di sini saya sebagai CGP saya tidak mendapat dukungan dari Bapak Ibu dari desa, karena dukungan dari Bapak Ibu itulah yang memotivasi saya untuk tetap tergerak dan menggerakkan. Bapak Ibu guru, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dengan ice breaking. Ada yang bisa menyumbangkan ice breaking untuk menyegarkan suasana? Tepuk semangat versi baru ya, tepuk semangat versi baru. Coba Bu Sri, kan Bu Sri bisa. Coba Bu Sri, ya Bu Sri akan mencontohkan kita untuk tepuk semangat
kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, biar kalian semangat. Kita tepuk semangat ya, Sri. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum mulai, Ibu mau mengabsen dulu. Kita absen dengan nama buah. Agus. Oi, durian. Kensa. Oh iya, Kensa sakit tadi nelpon. Eka sakit juga. Eka Sutresna sakit. Hello. Apa? Dita. Dita. Bisa. Sri Mulyani. Apa? Sri Wahyuni juga? Oke, bagus. Hari ini kita buat lagi keyakinan kelas yang sudah keyakinan kelas, ke? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yuk. Keyakinan kelas ini kalian sendiri yang mengusulkan apa?
hadir tepat waktu. Oke, ini adalah keyakinan yang kalian sepakati untuk kelas kita, kan? Nah, sekarang Ibu minta kalian tulis di ininya ini. Ya, silakan tulis keyakinan kalian di kertasnya ini. Dan ya, kita tempelkan. Coba ingat-ingat kembali keyakinan yang kalian buat. Yuk, tulis dulu. Tulis dulu keyakinan kalian yang mana kalian ingin ya, tulis. Yang mana kalian ingin, apakah membersihkan kelas, melaksanakan piket, belajar, memakai seragam, angkat tangan ketika menjawab, berdoa sebelum pelajaran, dan diakhiri juga dengan doa setelah selesai pembelajaran, berbaris sebelum masuk kelas, meminta izin jika mau keluar kelas, menerapkan 5S, dan hadir tepat waktu. Ini adalah keyakinan kelas. Swastiastu Rahayu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi. Kenapa nih? Ya, Ibu lihat kamu tidak pakai topi, tidak pakai dasi juga, tidak pakai pita. Kamu tahu hari Senin sekarang, tapi ketinggalan di tas, tapi tidak bawa. Aku Ayu, topi, dasi, dan pita Tiani tinggal di rumah Bu Ayu. Bisa begitu? Saya bangun kesiangan dan keburu berangkat ke sekolah Bu Ayu. Ya, tapi lihat kamu Putunia Julianti, saya sangat berterima kasih kepada Bu Ayu yang tidak menghukum saya karena saya melanggar keyakinan kelas, disiplin, dan saya tidak membawa topi, dasi, dan pita. Terima kasih Bu Ayu. Swastiastu, nama saya Ninyaman Sri Widyaningsih, guru di sini di SD 5 Duda Timur. Saya merasa mendapat pembelajaran positif dari diseminasi pemahaman penerapan budaya positif. Semoga segala kebiasaan baik di sekolah menumbuhkan karakter-karakter baik yang menjadi budaya positif di sekolah kami. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.